Tangerang Hawks ini bisa dikatakan sebagai adik lah ya, adik Adik sepupu ya. lah ya, adik sepupu dari Persita Oke. Tangerang. Karena kita melihat Hawks ini bukan di tahun pertama, tahun kedua. Kita melihat di tahun 5, tahun ke-6 itu kita melihat Hawks suksesnya di situ gitu. Nah, makanya kita ambil atlet muda yang kira-kira 3-4 tahun lagi mereka akan menjadi bintangnya basket Indonesia. Berbagai cabang olahraga di Indonesia saat ini sedang naik popularitasnya, termasuk olahraga bola basket. Dan dari kota Tangerang muncul sebuah klub baru, yaitu Tangerang Hawks yang tentunya berambisi untuk menjadi klub terbaik di Indonesia. Saat ini hadir bersama saya Presiden Direktur Tangerang Hawks, Bapak Ramadatao. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar? Terima kasih sekali sudah hadir ke studio kita nih Pak. Sama-sama, terima kasih sudah diundang nih. Oke, saya kalau sebelumnya tadi mengingatnya Tangerang Hawks, langsung ingat kepada Atlanta Hawks ya Pak ya. Pastinya nantinya akan mencapai terbang tinggi nih Pak. Amin, amin. Pak Rama, mungkin bisa langsung diceritakan nih awal dan cerita mulanya Bapak membentuk tim bola basket gitu ya, yang dinamakan Tangerang Hawks dan gitu. Apa arti dari nama itu, dari klub itu tersebut juga Pak? Eee, Sebenarnya kalau bicara bola basket, ya terus terang karena saya ini dari kecil hobinya basket. Oke. Jadi dari seluruh olahraga yang ada, saya ini hobinya basket memang dari kecil. Kebetulan juga keluarga saya waktu itu om saya, terus sepupu-sepupu tuh emang emang suka basket lah. Jadi Ya. apa, kita suka main basket, tapi pinginnya cita-citanya jadi basket profesional. Cuman ya karena memang kemampuannya nggak ada, jadi akhirnya nggak kesampaian gitu kan. Nah, apa, terus seperjalan waktu ya saya sempat terlibat lah di beberapa kegiatan basket perbasi ya, dan anak saya juga sekarang hobinya basket. Oke. Nah, memang dari dulu jadi ada selalu pikiran pingin juga punya punya klub bola basket gitu kan di Mhm. Indonesia. Nah, cuman pada waktu itu di bulan pertengahan tahun ini kebetulan saya punya partner, ya partner saya di salah satu perusahaan saya, itu Pak Ruli namanya. Nah, Oh, dia ini oke. pemilik Persita, Iya. Persita Tangerang. Dia presiden dari Persita. Nah, dia ini ditawarkan, jadi waktu itu IBL membuka slot untuk klub baru, dia Oke. salah satu yang diundang lah, di invite untuk tertarik nggak Oh. gitu. Nah, tapi partner saya ini nggak ngerti basket, Mhm. dia pahamnya bola Mhm. gitu. Akhirnya dia telepon saya, dia tanya-tanya lah mengenai basket gimana gini. Terus ya kita ngobrol-ngobrol segala macem, terus dia bilang bantuin dong, gue mau ikutan nih di IBL, mau mau bikin klub, kita mau mau coba daftar gitu, bantuin dong gitu. Saya bilang, oh kalau bantuin sih boleh karena memang seneng kan gitu, cuman kalau bantuin aja nggak mau, saya bilang. Saya maunya ikutan punya, saya bilang Mmm. gitu. Jadi saya mau jadi Tanggung. partner, Iya. kan. Karena kan pasti ngurus basket ini kan nggak boleh setengah-setengah. Iya. Kan harus bener-bener ya fokus lah gitu kan, totalitas. Karena kalau setengah-setengah kan pasti hasilnya juga kurang baik gitu. Nah, buat saya kalau kalau cuman kalau saya udah fokus di sini, tapi kalau saya merasa bukan milik saya juga, kayaknya saya kurang inilah. Jadi akhirnya, dan karena memang kita juga bermitra di bisnis ya, jadi memang memang deket lah. Akhirnya ya udah, oke, bikinlah klub bola basket gitu, Tangerang Hawks. Nah, Oke. kenapa Hawks, namanya kenapa Hawks, karena di Tangerang itu ada satu klub bola basket namanya Hawk Mmm. gitu. Ini memang sudah berjalan selama 7 tahun. Mhm. Ini klub ini dibentuk dan dijalankan oleh sama salah satu mitra kita juga namanya Pak Husin. Nah, Oke. waktu itu, waktu kita pikir mau bikin klub bola basket. Nah, kita pikir kenapa nggak apa dibanding bikin baru, kenapa nggak kita ajak hub ini juga gitu, karena kan udah ada story-nya, Yes. sehingga akhirnya melengkapi suatu perjalanan klub bola basket dari kelompok umur sampai ke profesional. Mhm. Hari kita akhirnya bicara lah, ngobrol dengan Hawk ini, ngobrol-ngobrol, diskusi, dan akhirnya satu visi sejalan. Ya udah, akhirnya kita putuskan namanya Hawks gitu, Oke. karena base-nya di Tangerang, jadi Tangerang Hawks Oke. gitu. Story-nya Oke. sih seperti itu. Menarik ya. Nah, di sejumlah media juga
Pak Rama juga mengutarakan akan membangun fasilitas dan kantor juga ya mungkin salah satu targetnya. Apakah ini juga menjadi salah satu karena nggak banyak juga nih mungkin yang biasanya ya udah beli klub terus kemudian yang penting kompetisi dulu gitu ya ngurusin pemainnya. Nanti baru punya stadion ataupun gedung olahraga tapi mungkin Pak Rama punya visi misi yang berbeda nih. Iya, kita di Tangerang Hawks ini memang saat ini kita sudah punya fasilitas. Oke. Jadi kita punya fasilitas lapangan latihan. Kita sudah punya, sudah jalan, kita juga sekarang sudah latihan di situ. Ya, itu menjadi bagian dari aset Tangerang Hawks ya. Jadi lapangan latihan kita sudah punya, tapi memang kemarin saat kita melakukan registrasi di IBL, salah satu persyaratannya itu adalah harus memiliki home ground. Nah, jadi lapangan tanding untuk home gitu. Nah, kebetulan partner saya Persita memang sudah punya area sport kompleks di Tangerang gitu. Ada stadion bolanya, ada satu hall ya yang digunakan bisa selama ini digunakan untuk basket ataupun futsal gitu dan kegiatan lain. Nah, ini yang akan kita jadikan menjadi home ground kita. Secara infrastrukturnya sudah, tinggal di lapangannya aja kita akan upgrade menjadi standar FIBA ya, sehingga bisa di kompetisi-kompetisi profesional untuk IBL itu bisa dilakukan itu. Nah, itu memang rencana kita gitu. Jadi kita akan upgrade fasilitas yang sudah ada. Jadi kita bukan bangun dari nol, tapi sudah ada. Kita akan melakukan upgrade untuk menjadi lapangan tanding kita. Tapi kalau lapangan latihan itu sudah sesuai dengan standar lah ya gitu untuk fasilitas latihan gitu. Itu memang yang sedikit membedakan kita dari tidak semua ya. Ada beberapa klub lah, karena kan ada juga klub-klub yang memang sudah mempunyai lapangan ya gitu. Nah, kenapa ini menjadi fokus kita? Karena kita merasa bahwa core bisnis kita itu adalah, kan kita klub bola basket, core bisnis kita adalah atlet. Bagaimana kita bisa mencetak atlet-atlet yang memang bisa berprestasi, yang punya skill yang baik gitu. Nah, tentu untuk mencetak itu kan istilahnya kalau perusahaan pabrik bikin ya pabriknya. Nah, ini pabrik kan lapangan gitu kan. Nah, atlet bisa untuk latihan. Nah, kami merasa dengan kita punya lapangan sendiri sehingga atlet kami bisa berlatih anytime gitu. Kalau kita enggak kan kita mesti sewa. Sementara kan kita tahu lapangan basket sewa juga full ya banyak. Jadi akhirnya cuman sehari bisa 3 jam. Terus kalau latihan hanya, nah ini dengan adanya infrastruktur sendiri, tentu pemain-pemain kita bisa latihan saat dengan tim, latihan individu bebas gitu. Sehingga dia bisa harapannya mereka bisa menaikkan skill mereka baik dari sisi tim player maupun dari individual skillnya gitu. Lapangannya ada, silakan digunakan gitu. Itu yang yang kita selalu sampaikan kepada atlet-atlet kami gitu. Bahwa dengan ada infrastruktur sendiri harusnya kalian bisa menggunakan ini gitu untuk tentu peningkatan skill dari kalian gitu. Oke, ini saya rasa juga akan menjadi salah satu hal yang positif untuk kota Tangerang dengan hadirnya Tangerang Hawks dan kemudian juga berkolaborasi dengan Persita Tangerang. Nah, apakah salah satunya juga model bisnis yang mungkin nantinya akan dilakukan oleh Tangerang Hawks dan juga Persita? Salah satunya adalah cara pengelolaan untuk dari sisi supporter tentunya? Ya tentu dengan artinya Tangerang Hawks ini bisa dikatakan sebagai adik lah ya, adik sepupu lah ya, adik sepupu dari Persita Tangerang. Ya tentu pasti kita akan coba membuat suatu kolaborasi lah ya untuk ya bagaimana kita bisa menggrab fans sama-sama, khususnya masyarakat yang di Tangerang ya. Tapi tidak hanya Tangerang kabupaten, tapi Tangerang secara menyeluruh, bahkan Banten untuk Hawks, karena memang untuk provinsi Banten ini ya klub basketnya baru aja di Hawks ini gitu kan gitu. Jadi ya ini kita akan ya ke depan bukan tidak mungkin akan ada kolaborasi lah gitu ya dari sisi mungkin marketing dan lain segala macam. Kan istilahnya kalau di basket itu kan atau di luar tuh saya pernah lihat ada iklan atau produk ya Jordan sama Neymar kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah tuh. Nah, ini mungkin bisa aja gitu kan nanti pemain kita dengan Persita ya itu suatu gimmick lah ya. Gitu untuk dari sisi marketing lah gitu ya, itu sangat terbuka. Memang kita ada berpikir seperti itu juga untuk menggarap fans sama-sama. Ya. Nah, hadirnya Tangerang Hawks masuk terjun di IBL dengan kompetisi yang boleh dikatakan basket sekarang boleh dikatakan kembali lagi menemukan
popularitasnya lagi nih Pak ya, apalagi di saat pandemi ini mereka IBL sukses menerapkan kompetisi yang baik. Nah, strategi Hawks sendiri bagaimana nih Pak? Karena bersaing tentunya masih berkiblat kepada tim-tim legendaris seperti Satria Muda tentunya. Apa nih kira-kira kiat dan tipsnya juga nanti rencana untuk strategi dari Pak Rama terhadap Hawks? Ya, terus terang kita di Hawks ya kita melihat bahwa inilah perjalanan panjang. Ya, yang kita masuki ini adalah suatu perjalanan panjang. Kita tidak bicara hanya setahun 2 tahun, tapi ini benar-benar ya tadi Satria Muda dia udah puluhan tahun di sini, ya kan. Nah, tentu kita melihat ya ini kita juga ingin seperti itu. Klub ini ada sampai puluhan tahun gitu, ya. Nah, tentu ibaratnya kalau lari maraton bukan sprint gitu kan. Ya. Ya. Jadi kita punya strategi yang memang di tahun-tahun awal ini tentu kita membangun suatu fondasi klub dulu yang kuat. Gitu. Kita tidak punya target yang wah mesti masuk final atau apa, enggak. Kita bangun fondasi karena buat kita di Tangerang Hawks selalu berpikir kalau fondasinya nggak kuat, sesuatu yang fondasi nggak kuat pasti gampang saat di atas tuh ketiup angin gampang jatuh, gampang roboh gitu kan. Nah, sehingga kita tahun ini fokus pada membuat fondasi klub yang kuat. Karena lawan-lawan kita ini udah puluhan tahun, udah belasan tahun gitu ya. Artinya mereka sudah mengalami jatuh bangun membuat satu klub gitu, membangun pondasinya. Nah, kan kita belum, jadi kita fokus membuat pondasi klub dulu gitu. Nah, tentu dengan pondasi klub yang kuat, harapan kita, target kita mungkin paling cepat dalam waktu 5 tahun kita bisa menjadi klub seperti klub-klub yang sudah sukses saat ini gitu ya. Tapi tentu juga dengan speed yang cepat ya. Artinya kalau misalkan kita sekarang posisi 0, klub-klub lain udah di atas gitu. Mereka speednya 20. Kalau kita speed 20 juga kan ya begini terus. Kalau kita speed 10 makin jauh. Kita mesti speednya 40 sehingga bisa cepat. Ini kita lagi siapkan gitu. Jadi pondasi yang kuat, begitu pondasinya sudah kuat, kita bisa speed lebih cepat lah gitu. Ya, ini beda kalau misalnya pengusaha yang sukses nih, karena kita mengenal Pak Rama juga sosok yang memang menjadi pengusaha yang aktif, yang sukses juga. Nah, tentunya punya visi dari sisi level tersebut, sukses mengelola perusahaan. Terobosan apa nih yang nantinya mungkin Pak Rama bisa langsung siapkan di bola basket ya? Maksudnya karena saya rasa partisipasi untuk seorang bisnismen itu sangat penting juga kadang-kadang untuk memajukan olahraga Indonesia yang kadang-kadang juga boleh dikatakan masih dalam posisi konvensional gitu. Ya, saya percaya ya bahwa segala sesuatu kalau di manage dengan baik itu pasti akan sukses kan gitu. Sama lah artinya bola basket, perusahaan ataupun yang lain menurut saya sama, pada dasarnya suatu hal yang sama, cuman beda kegiatan intinya. Kalau perusahaan mungkin dia membuat produk, dia jual produk. Kalau bola basket mungkin ya dia mencetak atlet, ya kan, menjual prestasi dari atlet tersebut misalnya gitu. Nah, tapi intinya adalah kalau di manage dengan baik suatu akan berhasil. Nah, tentu pengalaman saya memanage suatu perusahaan akan saya coba aplikasikan di sini gitu ya. Nah, artinya makanya saya bilang tadi, pertama kita di klub ini punya suatu bisnis plan. Pertama kita bangun pondasi yang kuat. Ya, kita ingin cari atlet-atlet muda sebanyak-banyaknya untuk bergabung di Hawks. Kita tidak terlalu ada atlet senior, tapi kebanyakan kita akan fokus kepada atlet-atlet muda. Karena kenapa? Karena kita melihat Hawks ini bukan di tahun pertama, tahun kedua. Kita melihat di tahun 5, tahun ke-6. Itu kita melihat Hawks suksesnya di situ. Gitu. Nah, makanya kita ambil atlet muda yang kira-kira 3-4 tahun lagi mereka akan menjadi bintangnya basket Indonesia. Gitu. Nah, itu salah satu strategi kita. Dan juga kita ada rencana pertama tahun ini kita coba mencari bibit-bibit atlet yang memang kita percaya di masa akan datang menjadi bintang-bintang basket Indonesia. Kita juga membuat infrastruktur fasilitas latihan agar atlet ini bisa memiliki fasilitas latihan yang memang dia bisa gunakan semaksimal mungkin. Dan juga kita akan melakukan kerjasama dengan ada klub di luar negeri gitu untuk bisa meningkatkan skill kita, skill pemain-pemain kita gitu. Itu udah dalam plan kita lah gitu. Jadi ya saya percaya dengan manajemen yang bagus harusnya
suatu klub bola basket itu bisa berhasil ya, bisa sukses gitu. Setuju sekali tuh Pak, manajemen memang yang perlu diperhatikan dulu untuk organisasi olahraga ya Pak ya? Iya, karena artinya gini, kita punya pemain bagus atau punya pelatih bagus, tapi kalau manajemennya nggak bagus, ya pasti akan susah. Karena kenapa? Karena bola basket ini permainan bergu, Iya. ya kan, melibatkan banyak orang gitu. Pemainnya aja ada 12, Komunikasi betul ya semuanya. kan. Baru ada pelatihnya, ada head coach segala macam. Beda kalau misalnya individual sport, Ya. ya kan, dia hanya manage satu orang aja gitu. Ya. Paling manage dia sama pelatihnya, that's it gitu Ya. kan. Nah, ini kan antar pemain sama pemainnya mesti bagaimana manajemennya gitu. Manajemen di lapangan, manajemen di luar lapangan gitu kan. Nah, jadi intinya key-nya menurut saya adalah good management Mhm. gitu, untuk bisa menghasilkan suatu tim yang baik lah gitu. Oke. Sekarang kita sedikit mencoba menggali latar belakang pribadi dari Pak Rama sendiri. Dari bola basket 2019 menjadi manajer timnas Indonesia 3x3 untuk Tresri Putra. putra untuk Ya. SEA Games ya Pak SEA ya? Games di Nah. Filipina waktu itu. Ceritanya gimana tuh Pak waktu itu langsung bisa ditawari jadi manajer tuh? Jadi gini, jadi sebenarnya saya itu mulai aktif di Perbasi itu tahun kira-kira 2015 atau 16, saya lupa waktu itu ya. Waktu itu ada teman saya yang memang sudah aktif duluan di Perbasi, namanya Mocha. Oh, oke. Dia sekarang Ya, manajer timnas Ya, ya. putra. Waktu itu dia teman saya kecil, dia ajakin, kan lu suka basket, bantu-bantulah Perbasi. Oke, saya ikut, ya kan, jadi pengurus Perbasi waktu itu. Cuman waktu itu saya memang masih fokus di HIPMI, Ya. karena saya memang aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Waktu itu saya masih menjabat sebagai ketua HIPMI di DKI, sehingga waktu saya habis di situ, saya tidak bisa banyak berkontribusi di Perbasi. Nah, sejalan waktu itu kepengurusan Perbasi mau habis nih, 2019 gitu, mau habis. Nah, mau ada SEA Games. Nah, Mocha ini telepon saya lagi, dia bilang ini mau ada SEA Games, bantulah. Waktu itu saya diminta bantu sebagai asistennya dia, jadi dia mau jadi manajer timnas 3x3, saya asistennya nih, bantu-bantulah gitu. Nah, saya pikir aduh, saya nggak ngerti basket nih gitu kan, saya cuman suka nonton aja gitu. Nonton pun juga bukan nonton setiap ada basket pasti nonton, nggak, cuman ya ini aja gitu, hobi lah ya. Suruh jadi manajer, aduh nggak ngerti, saya bilang. Nggak, kan cuman bantu gua aja. Oh ya ntar deh, saya pikir-pikir kan gitu. Cuman saya pikir aduh nggak enak juga ya, nama saya di pengurus Perbasi tapi nggak pernah kontribusi kan, nanti dipikir cuman mau taruh nama aja. Jadi oke deh, boleh deh, saya bantu gitu kan sebagai asisten manajer. Tahu-taunya baru pertemuan 1-2 kali ternyata berubah, dia diminta untuk pegang timnas putra 5-on-5, sehingga saya disuruh jadi manajernya. Waduh, saya bilang wah gimana, pemain basket saya nggak ada yang kenal satupun, pemain basket di IBL saya nggak ada yang kenal, pelatih saya nggak ada yang kenal. Saya bilang saya bisa apa, saya pikirkan gitu. Bilang enggak, nanti gue bantu-bantulah dari belakang, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, ntar deh saya pikir. Terus saya iseng lah tanya sama anak saya kan, nih anak saya kan suka basket. Ya udah Pak, ini aja, just go for it gitu kan. Oh ya udah deh, saya bilang bismillah deh, kita nggak ada salahnya. Tapi saya bilang tapi you bantu ya, saya bilang dari belakang ya, saya nggak ngerti nih. Udah, oke, saya setuju. Ternyata dia sibuk dengan 5-on-5-nya, jadi saya sendiri kan. Ya udah, akhirnya bingung ya. Kebetulan anak saya ikut basket di salah satu klub basket untuk anak-anak, Warriors namanya, itu yang punya Romy Chandra. Gitu. Nah, jadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Terus kebetulan saya juga dari klub basket anak saya kenal beberapa pemain basket yang memang anaknya ikut juga di situ. Akhirnya udah saya coba define beberapa nama pelatih, saya panggil untuk ketemu, diskusi lah, semi interview lah gitu. Nah, terus ada 3 pelatih waktu itu yang saya ajak untuk ngobrol-ngobrol. Nah, salah satunya adalah Ali Budi Mansyah atau Budi Jordan lah gitu. Kalau dia kenapa saya panggil, karena waktu kecil saya ngefans sama dia dan saya nggak kenal. Jadi saya bilang kesempatan nih kan, bisa kenal kan gitu. Momentum kan, ya udah ajak ngobrol-ngobrol. Terus pas ngobrol dia bilang ya gue nggak ngerti 3x3, dia bilang.
Gue ngertinya streetball 3 on 3 lah, tapi Trexty gue nggak ngerti. Oh gitu. Nah di situ saya melihat yang penting ini orang jujur. Nggak ngerti ya ngomong nggak ngerti gitu. Jangan nggak ngerti belaga ngetri. Ya, nah itu kan jadi ini karena saya juga nggak ngerti gitu. Dan menurut saya saat itu saya berpikir memang di Indonesia ini belum ada expert 3x3 karena ini kan satu yang baru. Artinya ada orang udah belajar tapi belum ini banget lah. Jadi menurut saya ya udahlah kita mulai dari nol lah sama-sama gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ kita bikin timnya ya, terus udah mulai jalan lah gitu. Tapi awalnya waktu itu sebelum SEA Games saya diminta untuk pegang timnas Indonesia untuk Piala Asia 3x3 di bulan Mei. Ya udah, persiapan cuma sebulan, saya ikutin. Apapun yang biasa di dunia basket, di dunia timnas saya ikutin. Progresnya seperti apa, proses seperti apa saya ikutin. Saya hanya diem aja, melihat, mensupport apa yang diperlukan. Tapi sebulan itu setelah Piala Asianya selesai di bulan Mei, ya kita waktu itu nggak juara, not even lolos pool, pulang. Di situ saya review, saya coba rubah dengan gaya saya, memanage perusahaan. Awalnya memang agak sedikit challenging. Artinya, wah nih kita nggak biasa begini. Saya bilang ya nggak masalah. Saya mau rubah kebiasaan yang toh juga kan dengan biasa begitu yuk nggak prestasi, saya bilang. Ya boleh dong saya rubah. Kecuali udah prestasi, kenapa saya mesti rubah? Tapi kalau enggak ya saya mau rubah dong dengan gaya saya. Saya pengen coba aja gitu. Ya udah akhirnya saya coba rubah dengan gayanya. Dengan model saya ya, dengan manage bisnis lah gitu kan. Ya udah dan saya jelasin ke semua official, ke semua pemain, dan ya alhamdulillah ya kita punya satu pemikiran yang sama. Mereka juga yakin dengan model manajemen ini, dan akhirnya dengan berkat kerja keras semuanya ya alhamdulillah kita bisa menghasilkan, memperoleh medali perak saat itu ya gitu. Meskipun saat itu bisa dikatakan timnas 3x3 putra itu ya underdog lah ya. Kenapa? Karena ya pertama kita sama sekali nggak pakai pemain asing, gitu, ataupun pelatih asing gitu kan. Semuanya, sementara tim-tim lain pasti ada pelatih asingnya atau pemain asingnya gitu. Kita sama sekali nggak ada waktu itu. Sementara semua orang waktu itu dengan euforia ada asing, ya kan gitu. Waktu itu saya terus terang pingin sekali punya menggunakan pemain asing naturalisasi waktu itu untuk di tim kita gitu. Tergoda juga ya? Iya tergoda gitu. Cuman waktu saya pikir-pikir, aduh ini waktunya cuma 4 bulan. Ngurus untuk pemain jadi naturalisasi aja bisa 2-3 bulan. Akhirnya waktu saya habis di sini, di satu orang ini gitu. Betul. Sementara ini ada 4 orang yang bisa saya urus gitu kan. Saya pikir ya udahlah saya fokusnya karena nggak nguber waktunya, saya bilang. Udah gitu juga milih pemain asing kan juga bukan kayak pilih kucing dalam karung kan. Kan kita mesti melihat bener-bener, pelajarin bener gitu. Ini cocok nggak main 3x3? Karena kan nggak semua pemain basket cocok di 3x3 kan gitu. Betul. Waktu itu pun nama-nama yang masuk ke saya semua pemain basket 5 on 5 gitu. Cocok nggak gitu? Udah gitu udah cocok main 3x3, cocok nggak main dengan gaya kita? Cocok nggak dengan Indonesia kan gitu? Pasti banyak adaptasinya. Saya pikir nggak cukup waktunya gitu. Kecuali kalau dikasih waktu 2 tahun, setahun mungkin masih oke lah. Tapi ini kan enggak, saya pikir udahlah dibanding kita hanya pusing, seluruh tim hanya pusing mikirin satu orang untuk naturalisasi, mendingan kita fokus yang udah ada aja. Gitu. Cuman kita rubah, coba kita bikin gaya training kita rubah waktu itu. Jadi waktu itu instead of kita biasanya kan ngirim ke misalnya ke Amerika atau ke Eropa atau kemana, kita pikir kita coba rubah lah gitu. Artinya saya berpikir bahwa buat saya saat kita latihan, kita kirim tim ya untuk sparring itu segala macam, ada stage-nya lah gitu ya, ada stage-nya. Jadi saya pikir kita fokus ke Asia dulu lah gitu. Karena kenapa? Karena dari sisi artinya bola basketnya adalah olahraga yang memang body contact, atau artinya size dari badan ini sangat pengaruh kan gitu. Nah dari sisi size pun kita bukan seperti orang Amerika ataupun orang Eropa yang memang sudah gede-gede gitu. Size kita kecil. 190 buat di kita mungkin udah tinggi gitu kan. Buat mereka tuh biasa aja gitu. Ya kan, jadi kita pikir kita coba dengan Asia dulu lah gitu. Karena waktu saya bilang nih kirim ke beberapa negara, saya bilang aduh enggak deh, karena kalau kirim ke sana buat apa, saya bilang. Ya kan, toh juga pasti kalah. Terus nanti kalau kalah bilang nggak apa-apa kan lawan Amerika ya, saya nggak mau kayak gitu, saya bilang. Artinya itu dari awal udah menumbuhkan mindset kalah itu nggak apa-apa. Buat saya nggak boleh kalah gitu, harus menang, nggak ada alasan kalah. Nah tentu untuk begitu ya kita coba
kirim mereka yang kita tahu mereka bisa menang nih, sehingga kita waktu itu fokus untuk melakukan TC di negara-negara Asia. Waktu itu kita ke Taiwan dan juga kita undang beberapa negara-negara di Asia itu ke Jakarta untuk bikin kayak kompetisi kecil-kecilan lah gitu dengan timnas kita waktu itu, dengan Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia gitu kan gitu. Dan ya alhamdulillah ya kita bisa waktu itu bawa pulang medali perak lah ya. Oke. Keren nih, maksudnya seorang chef yang mencoba menemukan ingredients terbaiknya nih untuk sistem yang mau coba diterapkan. Nah, sebenarnya kita ngomongin basket, eee, Pak Rama nih apa nih, favorit dari klub bola basketnya nih, sama pemainnya? Kalau NBA, Bebas, NBA sama lokal boleh lah. NBA dari dulu saya senang Lakers Oh, gitu, jadi Magic Johnson. bukan tim Kobe ya, masih Magic dulu ya? Magic Johnson Oke. gitu, karena memang saya dulu sering-sering nonton basket itu waktu saya kecil. Saya kecil sampai tahun-tahun 99 lah, 2000 itu masih. Setelah itu saya kuliah di luar, abis itu saya udah nggak pernah ikut basket lagi, nggak pernah terlalu update basket lagi lah gitu. Jadi Lakers. Tapi kalau di Indonesia terus terang saya sedang dengan Satria Muda, Oke. karena bukan karena dia sering menang, tapi menurut saya Satria Muda adalah salah satu tim yang memang manajemennya bagus Iya. gitu. Jadi itu ini saya. Nah, sekarang latar belakangnya Pak Rama pengusaha. Terus kemudian saya mau tanya juga sebenarnya dari sudut pandang Pak Rama, potensi olahraga di Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Menurut saya industri olahraga di Indonesia itu ke depan sangat memiliki potensi yang besar ya. Iya. Gitu. Pertama, masyarakat kita 200 juta lebih ya. Dan saya melihat bahwa negara maju itu bisa dilihat kalau industri olahraga juga maju gitu ya. Nah, saya melihat industri olahraga ini di Indonesia ke depan ini potensi sangat besar. Karena kenapa? Karena kita lihat di negara-negara maju seperti di Amerika atau di Australia ya. Mereka itu kalau udah weekend itu olahraga. Iya. Olahraga itu menjadi suatu tontonan buat mereka, menjadi suatu activity untuk mereka santai, relax ya. Entertainment mereka itu olahraga gitu. Kalau udah weekend pasti setiap rumah nontonnya olahraga, bahkan toko-toko semua banyak yang tutup gitu. Mereka olahraga dengan olahraga masing-masing ya. Kalau di Australia mungkin rugby-nya, kalau di Amerika segala macam gitu. Nah, saya melihat Indonesia ke depan akan seperti itu. Kenapa? Contoh simpel aja. Waktu saya kecil, kita nih pengen olahraga, pengen basket segala macam. Orang tua kita mungkin karena kecilnya nggak olahraga, ngelarang-larang gitu kan. Aduh, ngapain olahraga ini segala macam. Jadi kita olahraga tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu. Iya, Artinya benar. mungkin cuma di sekolah aja gitu kan. Nah, cuman waktu kecil ini kan banyak yang suka olahraga kan. Kayak saya suka olahraga. Begitu saya gede, mindset saya berubah. Saya pengen anak saya olahraga gitu. Kan olahraga ya oke, diikutin basket, klub basket segala macam. Jadi aktivitas langsungnya gitu. Nah, terus ya setelah itu kan olahraga menjadi bonding menurut saya antara orang tua dengan anak gitu. Salah satu bondingnya kan olahraga gitu. Apalagi kalau hobinya sama kan. Oke, diikutin kursus les segala macam. Nah, kalau ada tontonan, pasti itu akan menjadi satu tujuan yang sama gitu kan. Nonton yuk gitu. Kalau nonton bioskop, film saya sama film anak saya kan beda. Saya nggak bisa anak saya nonton film saya gitu kan. Karena kan pasti kan ada adegan-adegan yang anak kecil belum bisa lah untuk menyaksikan. Tapi di olahraga kan sama gitu. Apalagi misalnya basket, sama-sama hobi basket. Udah setiap ada pertandingan basket, saya akan kesempatan itu bisa melakukan bonding dengan anak saya ajak nonton. Iya. Baik di lapangan langsung maupun di secara online gitu ya, gitu. Ya kan? Apalagi kalau timnya sama sukanya kan. Jadi kan jadi bisa ngobrol, bisa apa kan gitu kan. Jadi menurut saya salah satu cara untuk saya bisa bonding dengan anak saya adalah dengan olahraga gitu. Sehingga saya nah, bayangkan kalau banyak seperti saya gitu. Artinya kan industri berkembang gitu. Banyak orang ingin nonton, baik langsung maupun secara online dan segala macam. Jadi ya itu akan maju lah ya. Bisa jadi seperti apa yang di luar negeri. Weekend itu udah acara keluarga itu udah olahraga, baik main sama-sama atau nonton atau apa gitu. Jadi saya rasa ke depan Indonesia bisa seperti itu gitu. Oke. Ini menarik sih, dan mungkin sekarang pertanyaan yang udah terakhir karena memang banyak sekali sebenarnya insight yang mau ditanyakan. Tetapi yang paling akhir dan biasanya paling general pertanyaannya buat, tamu-tamu yang datang ke sini sih, Pak. Harapan Pak Rama untuk olahraga Indonesia nih apa nih?
Ya tentu harapan saya untuk olahraga Indonesia tentu semakin baik, semakin maju ya, industrinya semakin maju, karena kalau industrinya semakin maju tentu juga para pelaku-pelaku yang langsung terlibat dalam olahraga tersebut tentu juga akan merasakan dampaknya, dan kalau dampaknya terasa baik pasti juga mereka akan lebih maksimal untuk totalitas untuk berkontribusi lah, tidak hanya untuk atletnya, juga untuk pelatihnya, sampai supportingnya, sampai utility semuanya lah gitu ya. Dan juga tentu harapannya ke depan khususnya untuk para pelaku olahraga, yaitu mungkin di sini atlet langsung ataupun juga para pelatih ya, bagaimana kita bisa menjadi suatu olahragawan yang profesional gitu, baik di lapangan maupun luar lapangan. Ini yang selalu saya tekankan kepada tim saya, bahwa kita Tangerang Hawks ini ingin menjadi suatu klub yang profesional di lapangan dan juga di luar lapangan. Dari awal kita bentuk tim ini, itulah visi misi kita, tujuan kita itu. Artinya apa? Pemain dia harus bisa menjadi pemain profesional. Di lapangan dia mesti prestasi, di luar lapangan pun juga harus. Karena kenapa? Karena sebagai atlet itu kan ada waktunya ya. Saat dia udah semakin berumur pasti kan akan digantikan dengan pemain baru. Nah setelah dia selesai jadi atlet kan dia akan masuk ke kehidupan baru lagi gitu ya. Nah kalau dia tidak terbiasa profesional di luar lapangan pasti kan akan susah. Tapi kalau dia bisa profesional di luar lapangan, prestasi di lapangan, saya yakin banyak orang yang akan memerlukan tenaga kontribusi dia gitu. Ya kan, artinya udah atlet, sehat, prestasi, profesional pula di luar lapangannya kan gitu. Nah itu harapan kita. Manajemen juga harus seperti itu. Kita juga harus menjadi manajemen yang profesional kepada atlet kita gitu. Tidak hanya di lapangan maupun luar lapangan. Karena kan banyak juga isu-isu yang muncul bahwa ya atlet ini tidak di-treat secara profesional oleh manajemennya. Nah itu juga salah satu target kita. Kita ingin menjadi suatu klub yang profesional, baik untuk atlet maupun manajemennya, baik di lapangan maupun luar lapangan. Dengan itu saya rasa kita bisa menjadi juara. Ya, juara itu buat kita di Tangerang Hawks bukan juara satu dapat piala aja gitu. Itu memang tentu cita-cita tujuan dari semua klub olahraga ya. Tapi juga menjadi juara di mata atlet, menjadi juara di mata official, menjadi juara di mata fans. Artinya bisa aja klub ini juara tapi atlet nggak ada yang senang main di situ gitu. Ya kan? Atau ini klub juara atau jarang tapi atlet senang main di situ, karena apa? Karena mereka merasa diorangkan gitu. Dimainnya secara profesional. Nah, itu yang kita pengen seperti itu. Oke, Pak Ramadhatau, ini buat saya pribadi, maksudnya seorang leader yang pasti saya akan ikuti nih Pak, sepak terjangnya, karena boleh dikatakan banyak visi misi yang boleh dikatakan sangat dibutuhkan untuk olahraga Indonesia. Saya mengucapkan sukses untuk Tangerang Hawks Pak. Terima kasih. Semoga bisa mencengkram tuh Pak Hawks ya Amin. di olahraga basket, ataupun sampai Pak Rama sendiri sukses untuk bisa ikut membantu olahraga di Indonesia. Amin, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Sukses sekali. Sama-sama.